Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi jenis strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini ini PAUD, di mana dengan mata kuliah yang kita tempuh strategi pembelajaran RA dengan dosen pengampu Nur Kamelia Mokhtar, AH, MPD, yang mana pada pemateri kita hari ini beranggotakan saya dan rekan saya, yakni Dila Luciana, dengan nomor induk mahasiswa 11910920938, dan saya sendiri, yakni Jesse Asmanurung, dengan nomor induk mahasiswa 11910920951. Dalam pembelajaran jenis strategi pada PAUD, memiliki 3 cangkupan pokok pikiran. Yang pertama adalah jenis-jenis strategi pembelajaran secara umum di RA. Yang kedua, jenis-jenis strategi pembelajaran secara khusus di RA. Dan yang terakhir, yakni optimalisasi strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Masuk kepada tahapan cakupan pertama, yakni jenis-jenis strategi pembelajaran secara umum di RA, memiliki 15 kategori. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan indera, kedua mempersiapkan isyarat lingkungan, ketiga analisis tugas, keempat bantuan orang yang lebih berpengalaman atau scaffolding, yang kelima praktek terbimbing, keenam undangan ajakan, ketujuh refleksi tingkah laku, kedelapan refleksi kata-kata, kesembilan penghargaan efektif, yang ke-10 contoh modeling, ke-11 menceritakan, menjelaskan, menginformasikan, ke-12 do it say no, 13 tantangan, ke-14 pertanyaan, dan ke-terakhir 15 kesenyapan. Dari ke-15 jenis-jenis strategi pembelajaran umum yang dikemukakan oleh Kosteltik tahun 1999, di mana klasifikasi dalam pembelajaran strategi ini terbagi menjadi secara umum dan secara khusus. Namun dalam hal ini tetap dalam pelaksanaannya, guru memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan secara cermat dalam memutuskan strategi pembelajaran apa yang akan digunakan dan apa yang akan dipraktikkan kepada anak-anak nanti. Dari ke-15 strategi yang secara umum ini memiliki tahapan-tahapan yang memang disesuaikan dengan aspek perkembangan sang anak, baik itu dari penggunaan inderanya, baik itu pengenalan lingkungannya, baik itu dalam menganalisis ataupun proses-proses dalam melakukan kegiatan pembelajaran nanti akan diberikan oleh guru dengan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak nanti dengan cakupan strategi tersebut yang berfokus kepada anak. Dan akhir dari pembelajaran tersebut harus berupa evaluasi bagi tingkah laku, kata-kata, ataupun psikomotorik dari sang anak dengan berbasis penilaian, baik itu penilaian hasil karya, checklist, ataupun anekdot. Yang kedua, kita masuk dengan jenis-jenis strategi pembelajaran khusus di RA. Dalam hal ini, strategi pembelajaran secara khusus ada dibagi menjadi 7 pembahasan. Nah, untuk pembahasan yang saya berikan cukup 4 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti, di mana pembahasan pertama ini kegiatan eksploratori atau dalam artian kegiatan eksploitasi pada anak. Jadi, kegiatan tersebut membebaskan sang anak dalam kegiatan bereksplorasi, mengenal lingkungannya, mengenal apapun yang ada di sekitar dia. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penemuan terbimbing, di mana ketika ia melakukan eksplorasi, nanti ia akan menemukan sebuah masalah pastinya. Baik itu, kok bisa ya tanaman ini tumbuh dengan subur? Kok bisa ya benda ini tenggelam? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terpikirkan oleh sang anak, kemudian akan melakukan percobaan. Nah, dalam percobaan tersebut, sang guru sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah akan memberikan pembelajaran yang secara dasar untuk dapat menjelaskan kepada sang anak agar dapat mengerjakan kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakannya dengan baik. Selanjutnya adalah pemecah masalah.
Setelah diberikan arahan, bimbingan, dan fasilitas yang telah memadai, anak dibiarkan melakukan prakteknya nanti. Namun dalam hal ini tahapan pertama yaitu tetap orang tua, guru, orang dewasa nanti harus terlebih dahulu melakukannya. Dalam artian, pengajarannya diawali dengan sang guru, kemudian diperhatikan oleh sang anak. Jadi praktek-prakteknya nanti dalam bentuk eksperimen ataupun kegiatan-kegiatan yang memang langsung dikerjakan oleh sang anak. Jadi seperti benda terapung atau benda tenggelam, fasilitas akan disiapkan oleh sang guru. Baik itu gelasnya, air, batu, daun, ataupun segala sesuatunya disiapkan. Kemudian diberikan contoh singkat. Contoh singkat dalam artian apa? Memberikan praktek. Seperti kita siapkan gelas berisi air 2 gelas berisi air, kemudian kita siapkan 1 batu dan 1 daun. Kita masukkan. Nah, apa yang terjadi nantinya? Nah, di situ anak akan menganalisisnya, melihatnya, memahami secara langsung apa yang ada dan apa yang terjadi di depan matanya dia. Nah, setelah terjerumus masuk ke dalam pemikiran yang mendalam oleh sang anak, akan tahu, oh masalahnya apa sih? Kemudian pemecahannya seperti apa sih? Nah, masalahnya kita membandingkan benda terapung dan benda tenggelam. Kemudian pemecahannya seperti apa? Melakukan praktek tadi dengan melakukan eksperimen. Dan hasilnya seperti apa? Yakni batu tenggelam dan daun terapung. Kemudian diskusikanlah kepada teman-teman sebayanya ataupun guru-guru yang ada di sampingnya dia. Dalam hal diskusi ini, tiap-tiap anak diharapkan mampu mengeluarkan pendapatnya ataupun apa yang ia pahami selama kegiatan proses nanti. Karena dalam segala kegiatan, guru menilai proses-proses dari apa yang ia lakukan di kegiatan tadi. Namun tetap dilihat hasilnya nanti dengan melakukan evaluasi yang berupa penilaiannya secara tingkah lakunya, penilaian secara kata-katanya, ataupun penilaian secara sosial emosional nanti kepada teman-teman sebaya ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan kepada teman saya, Dila Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Jessie, yaitu ada belajar kooperatif, di mana belajar kooperatif ini adalah sebagai suatu strategi pembelajaran yang melibatkan anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok yang cukup kecil. Nah, dalam setiap anak ini dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas bersama yang telah ditentukan dengan jelas, tetapi tidak terus-menerus, dan supervisinya juga diarahkan secara langsung oleh gurunya. Pembelajaran kooperatif ini juga bisa ditandai dengan harapan-harapan sebagai berikut, yaitu ada semua anggota kelompoknya harus bertanggung jawab dalam belajar. Yang kedua itu ada anak-anak memberikan kontribusi terhadap anak lainnya. Yang ketiga itu setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab dalam mencapai hasil-hasil kelompoknya. Nah, yang terakhir itu ada anak-anak harus mempunyai kesepakatan untuk merefleksi proses dan hasil belajar kelompok. Selanjutnya itu ada demokrasi. Nah, di mana demokrasi ini adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperlihatkan bagaimana proses terjadinya atau cara bekerjanya sesuatu dan bagaimana tugas-tugas itu dilaksanakan. Nah, demokrasi ini juga mempunyai strategi pembelajaran memiliki manfaat, yaitu yang pertama ada melalui demokrasi, di mana anak-anak ini akan memperoleh penjelasan yang lebih menarik, lebih menantang tentang caranya mengerjakan sesuatu atau proses terjadi sesuatu dari hanya mendengar penjelasan guru.
Yang kedua itu ada metode demokrasi. Nah, di mana di sini dapat meningkatkan daya pikir anak dalam kemampuan mengenal, mengingat, berpikir ataupun berpikir induktif. Nah, selanjutnya itu ada pengajaran langsung. Nah, di mana pengajaran langsung ini ada strategi yang digunakan untuk membantu anak-anak mengenal istilah-istilah strategi, informasi faktual, dan kebiasaan-kebiasaan. Di mana dalam pengajaran langsung ini peran guru untuk orang dewasa adalah mengadu sebagai strategi pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan waktu yang disediakan dan mengarahkan anak-anak melalui langkah-langkah yang jelas sehingga anak ini dapat memberikan respon yang relatif cepat. Oke, selanjutnya itu ada optimalisasi strategi pembelajaran pada PAUD, di mana strategi pembelajaran pada PAUD ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, ada tujuan khusus dan tujuan umum. Di mana tujuan umum ini adalah salah satu tujuan yang disusun dalam merumuskan oleh tim pengembangan kurikulum pusat. Nah, tujuan umum ini masih bersifat menyeluruh artinya hal yang ingin dicapai tidak dijabarkan secara spesifik. Nah, seperti yang ditemukan oleh Severian pada tahun 2011. Yang selanjutnya itu ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran umum. Nah, jadi tujuan ini bukan merupakan tujuan yang disusun dan dikembangkan oleh pengembangan kurikulum, namun itu diserahkan kepada guru. Nah, selanjutnya itu ada materi. Nah, di mana materi ini merupakan salah satu komponen dalam belajar dan pembelajaran. Nah, materi ini juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Nah, materi ini adalah bahan ajar yang berupa prinsip, konsep, dan fakta yang akan disampaikan kepada peserta didik yang diorientasikan secara sistematik agar mudah dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada media. Nah, di mana media ini mempunyai komponen selanjutnya yang terdapat dalam belajar dan pembelajaran adalah media. Nah, media ini adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Dan media pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa macam jenis. Di antara jenis-jenisnya yaitu ada media cetak, media audio, media audio visual, multimedia interaktif, e-learning, media realaya. Selanjutnya itu ada metode. Nah, di mana metode ini adalah komponen selanjutnya dalam belajar dan pembelajaran adalah metode. Nah, metode pembelajaran ini juga adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar belajar dengan baik. Nah, metode pembelajaran juga ini dibagi dalam beberapa jenis, yaitu ada metode bermain, metode tanya jawab, metode diskusi, metode bercerita, metode demokrasi, metode eksperimen, metode proyek, metode pemberian tugas, metode sosiodrama atau bermain peran. Ada juga metode karya wisata. Materi selanjutnya yaitu guru. Nah, di mana guru ini sebagai pendidik yang profesional dengan tugas utama
yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Guru ini juga berperan sebagai perencanaan yang merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan gunanya untuk mencapai tujuan pelaksanaan, yaitu ekskultur dalam kegiatan belajar dan pembelajaran bagi siswa dan evaluator. Materi selanjutnya yaitu siswa. Nah, siswa ini adalah individu yang diberi pembelajaran dalam pendidik anak usia dini. Nah, di mana siswa adalah anak dari sejak lahir sampai usia 6 tahun. Siswa ini memegang peran penting dalam proses pembelajaran Nah, selanjutnya itu ada evaluasi, di mana komponen evaluasi ini yang berkaitan dengan upaya-upaya memberikan penilaian terhadap tingkatan keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Nah, berkaitan juga dengan tingkatan keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran secara keseluruh dalam pembelajaran evaluasi. Oke, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan dari materi kami yaitu pada dasarnya strategi umum dan khusus ini juga ditemukan oleh Kostelnik pada tahun 1999 untuk menjadi bahan pertimbangan bagi guru untuk memiliki strategi pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan anak belajar. Nah, oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.